السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang di dunia ini ingin sukses, ingin selamat, ingin berjaya. Tapi ajaib para hadirin, suatu saat semua orang di dunia ini akan meninggalkan dunia. Maka sebagian orang di dunia ini mengukur kesuksesannya dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan penghasilannya, dengan kerajaannya, dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Maka kelompok orang yang begini ini, begitu mereka meninggal dunia, maknanya mereka semuanya sudah gagal, karena ukurannya sudah ditinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita kebingungan. Allah mengirim para anbiya alaihi wassalatu wassalam, manusia-manusia sempurna yang suci, yang maksum, untuk menerangkan kepada manusia bahwa ukuran kesuksesan itu bukanlah dunia ini, bukanlah jabatan, bukanlah kesehatan, bukanlah kewibawaan. Ukuran kesuksesan di dunia ini, kalau orang itu bisa taat kepada Allah, kemudian akhirnya dia diridhai oleh Allah, akhirnya masuk surga, selamat dari neraka. Kalau orang ini sudah diridhai oleh Allah dengan mengamalkan agama yang dibawa oleh utusannya Allah, agama Islam, mulai yang miskin sampai yang raja adalah orang sukses. Kalau dia miskin, hisabnya ringan, cepat masuk surga. Kalau dia sehat, ibadahnya tambah giat, tambah banyak. Sewaktu-waktu dia sakit, orang yang sakit ketika sehatnya dia rajin ibadah, rajin amal kebaikan, maka dia akan ditulis terus dalam kebaikan seperti waktu dia sehat. Tapi kalau waktu dia sehat dia ngantukan, bayan subuh ngantuk, maka nggak tahu ditulis apa ketika dia sakit. Wong waktu sehat aja sudah nggak ditulis, apalagi waktu sakit. La ilaha illallah. Ukuran itu harus jelas para hadirin. Di mana-mana ditulis
orang ini telah sukses, menuju kesuksesan. Di samping tulisan itu ada orang yang naik mobil, naik pesawat, sudah sukses. Begitu dia meninggal, mobilnya ditinggal, pesawatnya ditinggal, akhirnya dia nggak jadi sukses kalau ukurannya dengan pesawat dan dengan mobil. Kami akan mensukseskan bangsa dengan jadi pejabat-pejabat. Begitu jabatannya ditinggal, akhirnya bangsanya nggak jadi sukses. Wong alat untuk sukses sudah ditinggal. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini nggak ada orang yang lebih kuat agamanya, lebih kuat amalnya, melebihi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allah jadikan keadaan mereka bermacam-macam, biar jadi ukuran bagi orang yang mau berpikir bahwa kejayaan itu ukurannya bukan keadaan-keadaan dunia, tapi keadaan amal ketika di dunia. Sebagian dari mereka petani. Nabi Adam alaihi salatu wassalam seorang petani. Petani yang paling takwa di zamannya. Petani yang selalu mengamalkan agama dalam kehidupannya. Petani yang sukses. Nabi Idris alaihi salatu wassalam, beliau adalah termasuk pekerjaan beliau menjahit. Penjahit yang sukses. Setiap beliau jahit, masukkan jarumnya, bilang subhanallah, jarumnya keluar, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menteri keuangan, ngurus duit. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 orang pahalanya sama. Orang yang punya harta, orang yang jadi bendahara, dan orang yang bagian mengtasarufkan, menggunakan harta itu. Kalau 3-tiganya dalam kebaikan. Yang punya harta umpamanya punya harta 1 juta, diamanahkan kepada bendahara, kemudian bagian pelaksana menggunakan harta tersebut sesuai dengan arahan agama, 3-tiganya pahalanya sama. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam jadi menteri keuangan Mesir. Ekonomi Mesir yang terpuruk diatur oleh beliau menjadi tertata, menjadi naik lagi, menjadi baik lagi. Ada sebagian anbiya alaihi wassalatu wassalam tidak punya apa-apa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tapi sukses, nggak punya apa-apa, ditaati, taat kepada Allah. Rumah nggak punya, sampai beliau diangkat ke langit belum sempat menikah. Atap rumahnya adalah di mana beliau ada, di situ langit. Alasnya di mana beliau sampai di situ, yaitu langsung tanah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi yang begitu banyak mukjizatnya. Orang mati beliau doa langsung hidup lagi. Ya Allah jadikan kehidupan beliau nggak punya apa-apa biar jadi contoh. Nggak punya apa-apa, kalau diridhai oleh Allah nggak masalah. Karena hakikatnya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kaya, orang miskin itu hanya ujian keakuan dan ujian perasaan saja. Selepas mati, bujur kaku menghadap ke utara, kuburannya kurang lebih aja kuburannya orang kaya dengan orang miskin, kuburannya raja dengan kuburannya rakyat kurang lebih aja, luasnya, panjangnya, lebarnya kurang lebih aja. Para ulama mengatakan dunia ini adalah tidak pernah akan bisa dimiliki oleh siapa aja. Yang ada hak tinggal sebentar, hak pakai sebentar.
Hartanya dalam bahasa Arab namanya mal, mala yamilu mailan. Dari satu orang pindah ke orang lain tidak pernah bisa menetap pada siapa aja. Pagi ini di kantong kita ada uang 100.000. Lepas bayan kita pergi ke warung, sebagian sudah pindah ke pemilik warung. Pemilik warung siangnya kulaan pindah lagi pada orang. Begitu juga kita para hadirin. Sawah sekarang kita garap, di Mbogwarum garap sawah. Sebentar lagi sawahnya akan pindah ke anak cucu kita. Anak cucu kita pindah lagi ke anak cucunya lagi, terus sampai hari kiamat. Belum pernah dunia ini bisa dimiliki oleh siapa aja. Maka kita nggak usah tergiur melihat orang-orang kaya di dunia ini. Sama aja dengan saya itu. Malah mungkin makannya enakan saya, karena hari-hari nyangkul kena terik matahari, akhirnya makan minumnya lezat, tidurnya nyenyak. Di orang-orang yang sepertinya kaya, duduk, akhirnya banyak kolesterolnya, tidur nggak bisa dengan nyenyak. Enakan kita. Sebagian para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah raja. Nabi Sulaiman raja besar yang menguasai manusia, hewan, bahkan jin-jin ditaklukkan oleh Allah kepada beliau. Orang sukses karena dalam kerajaannya mengamalkan agama. Maka duduk kita di sini ini para hadirin adalah untuk usaha yang besar itu, bagaimana agama wujud dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kampung kita, bahkan umat seluruh alam. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Agama itu adalah masa depan kita di dunia ini maupun di kubur nanti maupun di akhirat yang selama-lamanya. Ada agama beres, nggak ada agama gagal total. Para hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, agama itu wujudnya tergantung dengan usaha agama. Kita lihat hari-hari ada beras, ada gabah. Bagaimana itu bisa wujud? Karena masih ada usaha, namanya usaha pertanian. Kalau usaha pertanian merosot, maka akhirnya produksi gabah, produksi beras juga akan merosot. Kalau usaha agama ini meningkat, di mana-mana ada usaha agama, maka agama akan wujud, bahkan meningkat, bahkan menyebar. Usaha agama yang pertama kali adalah bagaimana orang itu meluruskan imannya. Yakini bahwa selain Allah itu tidak bisa buat apa-apa, sama sekali tidak bisa buat apa-apa, dan tidak ikut andil apa-apa. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Amalan-amalan kita yang kita kerjakan itu juga ciptaan Allah. Kita bisa berpikir, kita bisa berusaha, itu semuanya juga karena diciptakan oleh Allah. Tidak ada satu pun di dunia ini yang keluar dari kuasa Allah, yang keluar dari ciptaan Allah. Maka akhirnya menimbulkan sikap yang benar. 24 jam kita punya keyakinan hajat saya, perlu saya itu hanya kepada Allah, dan Allah tidak akan menggubris saya sebelum saya ikut utusannya, pimpinan para nabi, para rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada Allah, cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, pembuktiannya adalah dengan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 jam. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Kita rasakan benar. 24 jam bagaimana kita ikut Nabi. Siapa ikut Nabi diridhai Allah. Jurusan surga, jaminan surga, dapat rahmat dari Allah. Maka kita berjalan, kita pikir, jalan saya ini sudah diridhai Allah belum? Sudah ikut agama yang dibawa Nabi belum? Kita mau bicara juga begitu itu. Kita mau memutuskan juga begitu itu.
Kita mau duduk juga begitu itu, mau makan juga begitu itu. Kalau pertama ini sudah masuk para hadirin, sikap kita, keputusan kita, ngomong kita, langkah-langkah kita langsung berubah menjadi mengarah menuju kebenaran, kesolehan, ketakwaan, kehati-hatian. Semua kebenaran-kebenaran yang telah terjadi pada para anbiya, asbabnya adalah kuatnya iman mereka. Imannya tidak ada kurangnya, akhirnya amalnya tidak ada kelirunya. Kemerosotan-kemerosotan yang terjadi pada amalan manusia karena ada kelemahan atau kekeliruan dalam keyakinan. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Kemudian langkah yang kedua biar memudahkan kita amal agama para hadirin. Selepas kita ini yakin semuanya dari Allah, harus ikut Rasulullah melalui pemahaman para ulama yang ahlinya tentu saja. Kita ingat-ingat bahwa dunia ini begitu sementara. Ini bukan rumah kita, adalah tempat lewat bagi kita. Akan datang masa kita ninggalkan dunia menuju akhirat sana. Maka apa saja yang kita gunakan di dunia ini, harta kita, toko kita, keluarga kita, bagaimana semuanya manfaat untuk akhirat kita. Kita jadikan toko kita bisa kita bawa ke akhirat. Tokonya dipraktekkan di situ muamalat yang benar. Dipraktekkan di situ ada bayar zakat ketika waktunya. Dipraktekkan di situ sholat pada waktunya, walaupun banyak nasabah datang kita tutup kalau sudah waktunya adzan. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Apa saja yang kita kerjakan yang tidak manfaat untuk akhirat kita, itu benar-benar rugi dan kegagalan bagi kita hakikatnya. Kita mau ngomong saya ini kira-kira manfaat enggak untuk akhirat saya? Manfaat kita omongkan, kalau enggak kita tinggalkan. Kita mau bisnis begini begitu, kita pikir manfaat enggak untuk akhirat kita? Kalau kira-kira manfaat kita teruskan, kalau enggak manfaat kita tinggalkan. Insyaallah para hadirin, anak-anak kita didik yang kira-kira nanti akan menyejukkan diri kita waktu kita di akhirat kita. Kita didik agama, kita didik untuk jadi orang-orang takwa. Akhirnya ketika kita mati, mereka mengirimkan kebaikan-kebaikan untuk kita, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Jadi kalau tidak, anak-anak itu adalah musibah bagi kita, akan jadi tinggalan buruk bagi kita. Maka pikirkan apa saja yang tidak manfaat untuk akhirat kita harus kita tinggal. Karena itu berarti kerugian dan kegagalan bagi kita. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Saya ini ngantuk dibayar nih, kira-kira manfaat enggak untuk akhirat saya? Kalau enggak manfaat berarti harus kita tinggal. Saya ini ngerokok, kira-kira manfaat enggak untuk akhirat saya? Enggak. Oh, berarti ngerokok itu perlu saya tinggal. Saya ini ngobrol di pinggir jalan, nongkrong tanpa ada tujuan, kira-kira manfaat enggak untuk akhirat saya? Tidak. Oh, berarti perlu saya tinggal. Saya ini nonton TV ini kira-kira bisa mendapatkan bidadari berapa sih nonton TV terus? Oh, ternyata sepertinya malah ngurangi bidadari. Oh, kalau begitu saya nggak mau nonton TV. Jadi orang itu kalau pikir akhiratnya itu kuat para hadirin, akhirnya pikirannya itu jadi jernih. Akhirnya jadi mudah benar sikap-sikap hidup dia. Keyakinannya diluruskan, pikir akhiratnya dijadikan pegangan 24 jam. Insyaallah para hadirin. Kemudian yang terakhir, biar memudahkan kita amal agama para hadirin, kita harus selalu ingat mati. Aktsiru dzikra hadimil ladzat fa innahu yumahhisu dzunuba wa yuzahhid dunya. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menasihati umat, perbanyaklah mengingati kematian, perkara yang menghancurkan seluruh kenikmatan dunia.
Sesungguhnya mengingati kematian adalah menghapus dosa-dosa dan menyebabkan orang itu tidak tergiur dengan dunia. Orang itu nunda amal karena di antara sebabnya ingat matinya kurang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di kalangan umat engkau orang yang tidak mati syahid tapi akan diberi derajat syahid? Ada. Siapa mereka? Man dzakaral mauta fil yaumi 20 marrah. Mereka adalah orang yang mengingati mati setiap hari 20 kali. Para hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan mati mengikut kebiasaannya. Yamutul mar'u ala ma 'asha. Kalau kebiasaannya taat, maka dia akan mati dalam keadaan taat. Kalau biasanya teledor, na'udzubillah, akan mati dalam keadaan teledor. Dan kematian itu bisa datang pada kita kapan aja. Dan nanti orang akan dibangkitkan dari kuburnya mengikut keadaan matinya. Wa yuhsyaru ala ma mata. Kalau matinya dalam keadaan baik, diridhai oleh Allah, bangkit dari kubur dalam keadaan mulia. Nabi ihram dengan para sahabat, mengerjakan haji atau umrah dengan para sahabat. Maka sebagian yang haji dengan Nabi wafat. Maka oleh Nabi diberitahu, teman kamu nanti akan dibangkitkan dari kubur yuhsyaru mulabbiya, dalam keadaan dia membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wafatnya dalam keadaan talbiyah, dalam keadaan ibadah umrah atau haji, bangkit dari kuburan begitu juga. Wafatnya dalam keadaan zikir, bangkit dari kuburan juga dalam keadaan zikir. Kalau wafatnya dalam keadaan ngantuk, bangkit dari kuburan nubruk-nubruk. Yamutul mar'u ala ma 'asha wa yuhsyaru ala ma mata. Maka kita renungkan 24 jam waktu kita duduk ini, kita renungkan, kalau saya mati dalam keadaan begini, kira-kira malu ndak dengan Allah, malu ndak dengan teman-teman nanti ketika bareng-bareng dibangkitkan menuju mahsyar. Kalau kira-kira kematian kita ini enggak sesuai dengan arahan agama, maka kita tinggal. Saya duduk di sini ini tiba-tiba mati, itu kira-kira bagaimana? Oh, enggak apa-apa, orang duduk di masjid. Kalau ada malaikat Israel datang, enggak masalah. Masjidnya Allah, tempat rahmatnya Allah, tempat di situ ada jaminan dari Nabi, tempat terbaik, khairu biqa'ati masajid, enggak apa-apa. Akhirnya rajin ke masjid. Kalau saya duduk di pinggir jalan, katanya cuci mata, ngotori mata, terus tiba-tiba Israel datang, kira-kira gimana? Oh, saya malu nanti. Oh, saya tinggalkan. Maka 24 jam kita siap mati, para hadirin. Apa saja yang kira-kira ketika itu kita mati ternyata kematiannya enggak baik, maka kita tinggal. Insyaallah semuanya niat, para hadirin. Kita luruskan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita kuatkan fikir kita, kemudian kita siap mati 24 jam. Amalan-amalan yang kita kerjakan, dan di situ itu kita siap berangkat dalam kondisi mengamalkan amalan itu, tanda amalan kita benar. Kalau kita enggak siap mati dalam kondisi begitu itu, berarti amalan kita ini ada enggak benarnya, para hadirin. Maka untuk itu semua, siapa yang siap meluangkan waktu untuk meningkatkan mutu imannya, agamanya, fikir akhiratnya, persiapan matinya, monggo, masya Allah, silahkan. Ya, insyaallah ngaten kurang dari pun sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.